Bro. Oke, kita lanjut dengan berita berikutnya. Zaman sekarang kita harus lebih waspada karena kejahatan terus mengintai kita, bro. Nah, hati-hati ya, bro, jika mobil Anda wis diparkir nang garasi rumah, harus tetap diawasi karena di kota Jember ini, bro, mobil milik warga Jember ludes terbakar api. Nah, mobil sing nggak bersalah lagi podo koyo nasibku, tapi bedoe, bro, kali ini aku terbakar api cemburu, bro ya. Dan lebih parahnya, bro, pelaku diketahui merupakan orang yang tidak dikenal. Ngeri ya, bro. Diduga korban tidak tahu siapa yang tega membakar mobil itu. Nah, ini namanya sangat tega ya, bro. Tapi dari kasus mobil terbakar masih dalam penyelidikan karena belum ada motif jelas pelaku. Polisi terus melakukan pencarian untuk menyelidiki identitas pelaku. Wes, bro, jangan lama-lama. Ayo kita delok bareng-bareng berita nih, bro. Mobil minibus P1572ML milik Halil, warga desa Kaliglagah, Kecamatan Sumberbaru, Jember, terlihat hangus terbakar di bagian depan dan dalam mobil. Halil, pemilik mobil, menuturkan saat itu dirinya hendak mengambil air wudhu untuk sholat subuh. Tiba-tiba ia mencium bau benda terbakar. Setelah dicari, ternyata bagian depan dan interior mobilnya terbakar. Mengetahui mobilnya terbakar, Halil segera berteriak minta tolong dan mengundang perhatian para tetangga. Dengan cepat, api pun bisa dipadamkan. Halil menduga mobilnya sengaja dibakar orang tak dikenal. Ia pun melaporkan kejadian ini ke polisi. Waktu itu saya mau sholat, ambil wudhu, sekalinya dengar bau asap tuh, bau kabel, jadi saya turun ke bawah. Saya lihat ternyata ada mobil saya ini, pantai ini kebakar. Itu. Jadi teriak-teriak saya terus panggil tetangga itu datang, tolong siram ini, tolong padamkan. Halil belum bisa menduga siapa orang yang tega membakar mobilnya. Ia merasa selama ini tidak pernah memiliki masalah dengan saudara atau orang lain. Kasus mobil terbakar itu pun kini dalam penyelidikan Polsek Sumberbaru, Jember. Polisi sudah meminta keterangan sejumlah saksi termasuk pemilik mobil. Polisi juga masih mencari kemungkinan adanya rekaman CCTV untuk mengetahui identitas pelaku. Dari Jember, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Ya. Oke, pasti saya akan mengelaborasi dengan baik apa yang menjadi iya, makanya harus dielaborasi satu persatu supaya perspektif pandangan kita ini sama dan sejajar ya, bro ya. Nggak usah khawatir, Cak Theo, saya tidak akan sedikit pun menyinggung sampean karena saya tahu hidup beban yang sudah cukup berat ini jangan ditambah-tambah lagi ya, Pak Theo. Saya tahu lah itu, karena saya juga merasakan hal yang sama. Makanya kehati-hatian itu merupakan sesuatu yang sangat perlu dilakukan. Nah, ada satu hal yang perlu kita perhatikan dari kejadian tadi ya, bro ya. Bahwa saya melihat ada dua kesalahan dari pemilik mobil ini, bro. Ya, kesalahan yang sangat absolut dan tidak bisa dihindarkan lagi. Sehingga menimbulkan ketidakpahaman siapa pelaku dari pembakaran itu tadi. Yang pertama adalah bahwa di situ disebutkan pelaku adalah orang yang tidak dikenal. Kesalahan dari pemilik orang itu adalah tidak kenalan dulu terhadap orang yang membakar. Sehingga dia tidak kenal. Harusnya diajak ngomong dulu. Kenalan, siapa namanya, di mana alamatnya, baru dipersilakan untuk membakar. Sehingga dia tahu siapa dan kenal siapa yang membakarnya. Ya kan? Jadi ini jelas kesalahan dari pemiliknya. Harusnya dia kenalan dulu dengan yang membakar. Ya, kalau misalnya sudah kenalan, jadi tidak ada kemudian kalimat dibakar oleh orang yang tidak dikenal. Kesalahan yang kedua, ini terjadi karena dia mengambil wudhu. Loh, kenapa wudhu harus diambil? Wudhu itu kan milik banyak orang. Ya, kenapa dia mengambil? Kalau dia mengambil wudhu, terus orang-orang lain ini mau wudhu seperti apa? Ini harusnya dia adil kepada orang lain untuk bisa bersama-sama berwudhu bersama-sama. Bukan mengambil wudhu. Kalau wudhunya diambil terus orang lain seperti apa? Tidak bisa sholat. Iki kaya maring ngene aku diantemi wong akeh kaya ngene. Kok sing cari ngene, aku wis kobongan apa mobil sampean salah-salahno. Oh, tak keplake.
Kemarin ngono aku diantemi terus diuncalno kayak beras mang, Bro. Ya Allah. Ya inilah yang kemudian menyebabkan kita kadang-kadang ya Bro harus berhati-hati. Makanya sekarang ini semakin lama kita harus semakin tahu bagaimana cara mengamankan kendaraan kita dengan cara memasang CCTV ataupun sesuatu yang bisa mencegah yang namanya terjadinya tindak kriminal dengan misalnya alarm dan lain sebagainya. Ya kalau melihat dari mobilnya yang sudah terlihat legend seperti itu ya Bro ya, maka mungkin pemasangan alarm itu bukan sesuatu yang penting buat pemilik mobil, sehingga inilah yang terjadi. Makanya jangan kita ceroboh.